Selamat malam untuk teman-teman penggemar Evan Jaya untuk hasil ramalan tarot ya. Nah, kali ini kita akan meramal lagi mengenai tentang bangsa Indonesia ya, bangsa negara Indonesia bagaimana. Kali ini kita akan meramalkan mengenai tentang berbagai rintangan yang akan dihadapi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, negara Indonesia di sepanjang tahun 2023. Berbagai rintangan yang akan dihadapi itu seperti apa ya. Jadi kita akan melihat dari segi 4 bidang aspek yang akan dihadapi, rintangan yang akan dihadapi, dan mana tahu kita bisa membantu lewat doa ya. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum saya melanjutkan hasil ramalan ini, alangkah baiknya Anda jika menyukai, Anda tertarik dengan hasil ramalan saya, Anda bisa like, di-share, di komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Dan kali ini Evan Jaya akan meramalkan mengenai tentang tahun 2023 untuk Bapak Presiden kita, bagaimana yang akan dihadapi sehingga selama 1 tahun ke depan bisa terlewati dengan begitu sabar dan terlewati dengan lebih mudah ya. Oke, teman-teman di sini kita akan mulai saja untuk mengambil kartu pertama ya. Emosional Bapak Presiden Jokowi kita itu seperti apa dalam menghadapi sebuah rintangan. Pertama, kita akan melihat emosional untuk Bapak Presiden Jokowi dalam menghadapi berbagai rintangan. Ada persecution and inquisition, karmic relationship ya. Nah, di sini kita akan melihat lebih jelas. Untuk pertama, mengenai tentang persekusi dan inkuisi. Emosional dalam menghadapi sebuah rintangan. Bapak Presiden ini sekarang adalah sesuatu yang mungkin di sini adalah banyak sesuatu validasi, kecurigaan dalam menuduh ya, saling menuduh dan saling menyatakan sebuah keburukan dan kejahatan selama Bapak Presiden Jokowi menjabat sebagai Bapak Presiden ya di negara Indonesia. Nah, jadi di sini banyak sebuah ketakutan yang dihadapi di beban masa lalu ya, di tahun-tahun yang masa lalu, sehingga lebih banyak menghadapi sebuah pro dan kontra ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat persecution and inquisition ya. Di sini kita akan melihat untuk yang Bapak Presiden yang hadapi di tahun 2023 ini di sini adalah sebenarnya Bapak Presiden adalah orang yang cukup berbaik hati ya, hingga sampai saat ini memiliki sebuah kemampuan untuk bisa melihat ke masa depan dan menggunakan energi untuk sebagai penolong penyembuhan negara bangsa Indonesia. Di sini yang saya lihat adalah Bapak Presiden adalah orang yang cukup sensitif terhadap gosip dan rumor. Tetapi ada seseorang ataupun beberapa banyak orang yang menuduh Anda sampai sekarang. Anda sekarang bukanlah menjadi perihal orang yang jadi gampang takut dan kesal. Hanya saja di sini adalah Anda bisa lebih banyak bangkit ya, meskipun masih ada sebuah fobia, rasa takut yang cukup berlebihan. Tetapi tanpa Anda sadar, spiritual Anda lebih banyak menciptakan sebuah rasa kebaikan di masa sekarang ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat untuk Bapak Presiden Jokowi ini dalam segala bidang aspek pertama yang untuk menghadapi rintangan ya, mungkin di sini banyak cemooh, banyak hinaan, banyak mengatakan Bapak Presiden ini seperti ini dan seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, ini mengenai tentang karmic relationship ya. Bagaimana di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar Anda ya. Jadi banyak mengakibatkan sebuah ketidakseimbangan hubungan karma di masa sekarang ya. Nah, jadi di sini lebih banyak menyimpan sebuah perasaan yang cukup berduka, perasaan yang cukup dendam, kesel, kecewa dan sakit hati ya. Sehingga di sini adalah sebuah hubungan yang cukup membuat Anda tuh lebih banyak berhati-hati dan membuat Anda tuh jangan sampai rusak ya hubungan. Mungkin di sini adalah mengenai tentang sebuah jiwa ya, mengenai tentang sebuah hubungan jodoh yang cukup baik ya. Nah, sehingga di sini kehidupan di tahun-tahun yang lalu yang tadinya merasa nyaman dan akrab, tetapi yang saya lihat di sini adalah di tahun 2023 Anda lebih banyak menahan ataupun melepaskan sebuah emosi yang tak tertahankannya, sehingga di kehidupan yang sekarang Anda lebih banyak mengharapkan sebuah bentuk kedamaian dalam hati ya. Nah, jadi di segala bidang aspek yang pertama ya yang kita akan lihat
Nah, sekarang kita akan melihat rintangan yang akan dihadapi dalam bidang aspek oleh Bapak Presiden Jokowi di tahun 2023 apa itu ya? Pertama ada fourth person, terus yang kedua ada red teaming, ya. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana akan yang dihadapi. Ini segala bidang aspek pertama yaitu orang palsu, terus yang kedua menyelinap menjadi orang kaya ataupun segala hal yang berhubungan dengan KKN, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari segi bidang aspek yang pertama. Bapak Presiden akan menghadapi orang yang palsu ataupun orang yang cukup berpura-pura dalam menghadapi situasi kondisi yang akan dihadapi di depan mata Anda, ya. Jadi untuk rintangan pertama adalah seseorang menyembunyikan sebuah ekspresi yang tak lazim, ya, menyimpan banyak kekuatan untuk lebih banyak membawa sebuah keuntungan pada dirinya, tetapi membawa sebuah kerugian pada Bapak Presiden Jokowi, ya. Di sini adalah banyak mendapat sebuah kebohongan, pembohong, bahaya dan tipu daya, ya. Bahkan di sini adalah sebagai pengkhianatan. Jadi segala bidang aspek yang pertama ini adalah banyak tipu daya, banyak sesuatu yang mungkin Bapak Presiden Jokowi harus bisa melewati rintangan orang yang tipu daya, orang yang suka membohongi sampai saat ini yang selama ini bekerja dengan Bapak Presiden Jokowi sebagai di pemerintahan. Di sini yang saya lihat adalah Bapak Presiden Jokowi diusahakan jangan terlalu banyak mempercaya semua orang atau semua yang kamu lihat yang bekerja kepada diri Bapak Jokowi. Karena di sini yang saya lihat adalah bahkan garam bisa terlihat seperti gula, ya. Jadi diingatkan bahwa untuk Bapak Jokowi melewati sebuah rintangan ini adalah ketidakjujuran dan sebuah penipuan. Jadi harus bisa lebih banyak memeriksa target lawan Anda, ya, orang-orang yang tidak jujur dalam hal bekerja. Karena di sini banyak orang yang banyak bekerja yang melawan kamu di belakang panggung ataupun sandiwara. Jadi diingatkan untuk lebih banyak menghadapi sebuah bahaya, nasib buruk, apalagi pengkhianatan dan kehilangan banyak kekuasaan ataupun materi untuk bangsa negara Indonesia. Nah, terus yang kedua, di sini ada kartu wealthy man. Sebuah puncak kesuksesan karir, ya, dari orang yang berkhianat untuk pemerintah negara Indonesia, ya. Jadi di sini wealthy man ini puncak karir, puncak kesuksesan di sini adalah tajamnya KKN, ya, sehingga bisnis, rencana, pemikiran yang tidak rasional, ya, sesuatu yang tidak diperhitungkan dengan baik. Jadi di sini ada sesuatu yang memang sangat memberikan sesuatu hal bahwa Bapak Presiden Jokowi di tahun 2023 harus bisa kembali melihat cara-cara kombinasi, ya. Karena di sini adalah periksa kembali rencana tujuan yang akan ditujuankan. Periksa kembali apa yang menjadi motivasi dalam hidup kamu. Karena di sini yang saya lihat adalah jika memang Bapak Presiden Jokowi bisa lebih teliti, maka akan membawa dalam sebuah keuntungan, kabar yang baik, ya, dalam sebuah peluang kesempatan emas. Di sini adalah sesuatu hal bisnis zaman yang akan dihadapi adalah sesuatu yang mungkin akan dihinggapi dalam sebuah masalah kerugian menjadi sebuah keuntungan. Ibaratnya Bapak Presiden Jokowi bisa lebih teliti, jangan terlalu banyak menghamburkan uang pemerintah ataupun jangan memberikan sebuah keuntungan terhadap orang palsu, ya. Karena di sini untuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan banyak memiliki sebuah kemunafikan, bekerja tetapi mendapatkan sebuah penghasilan yang cukup besar, sehingga banyak terjadi sebuah perlawanan, banyak sebuah kerugian yang tak semestinya harus dilawan. Seharusnya menjadi sebuah keuntungan tapi membawa dalam sebuah keburukan, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah ada sesuatu hal yang memang harus kamu hadapi, harus sesuatu yang harus dicapai dengan sesuatu yang cukup baik, ya. Yang harus diperhatikan adalah ada Machu Picchu dan Pohonua, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat di sini adalah untuk Bapak Presiden Jokowi harus bisa lebih banyak terpelihara oleh tubuh dan pikiran secara fisik, ya. Jadi bisa melihat dari sesuatu lebih terperinci, lebih mendalam.
secara lebih meluas. Jadi untuk disarankan untuk Bapak Jokowi bisa lebih banyak menanamkan sesuatu hal yang cukup baik. Apa yang akan dituai, maka itu nanti akan ditaburkan di tahun selanjutnya. Karena yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang bekerja di bawah pemerintahan negara bangsa Indonesia oleh Bapak Jokowi, itu semuanya itu harus bisa saling menguntungkan dan saling menghargai, saling menghormati, dan harus bisa saling memberikan sesuatu masukan yang cukup baik untuk bangsa Indonesia. Karena di sini, kalau jika Bapak Jokowi dengan segala bidang aspek pertama, itu nanti akan menghadapi orang-orang palsu, orang-orang yang pengkhianat, orang yang tipu daya, orang yang selalu mengambil keuntungan uang tetapi tidak bekerja dengan maksimal. Maka itu semuanya nanti akan di tahun 2023 ini akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup merugi jika memang Pak Jokowi tidak melihat lebih seksama, ya. Nah, jadi di sini ya sesuatu hal yang harus dicari, yang harus dicapai, itulah yang nanti akan dicapai dalam sebuah kesuksesan, ya. Nah, jadi memang kalau bicara Bapak Jokowi bisa merasakan sesuatu hal yang cukup baik, maka apapun yang nanti akan dicapai akan mendapatkan sesuatu hal yang di luar dugaan untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya. Nah, jadi di sini pertama untuk Bapak Jokowi dalam segala bidang aspek yang pertama di sini adalah melalui sebuah pergerakan, motion, a movement, ya. Jadi Bapak Presiden Jokowi di tahun 2023 harus lebih banyak teliti, lebih banyak bekerja, lebih tuntas, bekerja lebih kuat, lebih detail, ya. Jadi jangan bertele-tele ataupun melupakan ataupun tidak mengingat apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, jadi di sini ibaratnya di sini untuk Bapak Presiden Jokowi dengan bidang aspek yang pertama lebih fleksibel, tapi lebih berserikat, ya, gitu ya. Jadi biarkan diri kamu tuh bisa lebih banyak berpikir lebih bebas, ya, lebih bisa memilih mana yang terbaik dan temukan sebuah kebebasan. Gunakan suara kamu, ya, suara Bapak Presiden untuk berdiri untuk apa yang akan kamu yakini. Apalagi dengan cara menyampaikan atau menyalurkan sesuatu untuk negara bangsa Indonesia. Jadi kata kunci yang paling baik adalah mungkin di sini adalah pikiran, ya. Elemen di sini adalah elemen udara yang cukup bisa memberikan sesuatu hal yang bisa merusak, terputus, kacau, tidak disiplin dan tidak terikat. Nah, jadi ini adalah unsur elemen udara. Jadi jika memang Pak Jokowi bisa melakukan sesuatu lebih teliti dan lebih jelas, maka itulah yang akan terjadi sebuah kekacauan, merusak hubungan, terputus, tidak disiplin dan tidak terikat oleh hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, jadi di sini Bapak Presiden Jokowi harus bisa lebih banyak mempertimbangkan banyak hal dan hanya berpindah-pindah dari satu hal ke hal yang lain tanpa sebuah kesengajaan, ya. Nah, jadi di sini sebuah pergerakan yang sehat, sesuatu hal yang cukup akan diambil adalah melihat sesuatu secara lebih berbeda dan memulai hal yang baru, ya. Jadi ini adalah segala bidang aspek yang berhubungan dengan orang palsu dan mendapatkan sebuah keuntungan dari uang yang selama ini dia dapatkan tetapi bekerja tidak lebih maksimal, ya. Nah, ini adalah hasil kartu pertama yang akan dicapai dalam bidang aspek pertama, ya, untuk Bapak Jokowi, ya. Nah, di sini kita akan melihat untuk bidang aspek yang kedua, ya. Kedua, bidang aspek yang akan diterima secara emosional oleh Bapak Jokowi adalah Greco-Roman Celtic, ya. Nah, untuk Bapak Presiden Jokowi di sini adalah yang saya lihat emosional, ya. Di sini lebih banyak memperhatikan sesuatu yang mungkin lebih banyak melakukan sebuah kunjungan di tahun-tahun yang lalu, ya. Nah, jadi lebih banyak membentuk sebuah dasar dalam sebuah situasi kondisi sampai saat ini. Jadi yang akan dilakukan di sini adalah lebih banyak meluangkan waktu dalam hal spiritual dan mungkin lebih banyak memuncul dalam sebuah ide gagasan wawasan yang akan memahami dalam membentuk situasi kondisi yang akan dihadapi, ya. Nah, jadi di sini itulah yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi jika memang benar-benar bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik. Nah, terus yang kedua,
emosional secara pribadi yang akan dihadapi Bapak Presiden adalah ya memang di sini adalah sesuatu hal bisa lebih banyak merasakan sebuah bentuk pengalaman dejavu, ya, pengalaman yang mungkin lebih banyak sesuatu hal yang berhubungan dengan budaya ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan budaya ekstrim, mungkin dari budaya bangsa yang lain, ya, ataupun memang lebih banyak memberikan sebuah kebijaksanaan terhadap budaya tersendiri, ya, lebih banyak mengikat sebuah kekuatan, ya, untuk mempertahankan budaya bangsa Indonesia ataupun adat istiadat yang sudah diperdalam sebelumnya, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat bidang aspek yang kedua itu seperti apa. Kenapa emosional Bapak Presiden Jokowi seperti itu? Pertama ada kartu thief, ada kartu marriage, ya. Nah, di sini kita akan melihat ada kartu thief, ya. Di sini ada mencuri dan sebuah hubungan persahabatan. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan satu persatu, ya, dengan kartu thief. Bidang aspek yang kedua di sini adalah kartu yang cukup menantang sekali dan kartu yang cukup negatif, ya. Karena kenapa di sini adalah sebuah penggelapan, sebuah kerugian secara material dan secara emosional, ya. Jadi di sini ini mengharapkan sesuatu hal yang mungkin yang harus dihapus, yang harus diambil dan bahkan harus dihilangkan. Nah, karena di sini ya kalau yang saya lihat adalah sesuatu hal sangatlah tidak bagus sekali. Karena kenapa? Ini mungkin di sini adalah melanggar etika, melanggar aturan yang sudah mencapai sebuah ketentuan oleh bangsa Indonesia, dan sehingga apa yang menjadikan sebuah tindakan itu adalah pemikiran sebuah ketidakjujuran dan sesuatu yang akan diambil dalam sebuah hubungan persahabatan. Nah, jadi di sini adalah jika memang Bapak Presiden tidak bisa menghadapi dengan secara cepat, maka akan dapat sebuah kerugian yang cukup permanen, ya. Jadi sesuatu hal mungkin jangan sampai terjadi adalah sebuah kerugian yang tak disangka-sangka. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah marriage, ya, mengenai tentang sebuah hubungan persahabatan yang cukup baik. Ditafsirkan di sini adalah sebuah kehidupan sosial, karena di sini adalah sesuatu apa yang akan dilakukan dan kemana arah tujuannya. Nah, di sini kita akan lihat, ya, apa saja yang menjadi bidang aspek yang kedua dalam siklus perjalanan yang akan dihadapi, ya. Di sini ada kartu Taos, Wolumin. Nah, di sini kartu Taos. Siklus perjalanan yang akan dihadapi di sini adalah negara bangsa Indonesia adalah negara satu, ya, negara kebangsaan, negara Nusantara. Di sini adalah sesuatu kepedulian, sesuatu harapan yang harus dilakukan adalah menyimpang negara bangsa Indonesia yang banyak bekerja dengan dunia pemerintahan tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan sesuatu hal yang baik. Jadi banyak melakukan sesuatu untuk negara Indonesia tapi tidak melakukan sesuatu hal dengan ikhlas, tulus hati, dan rendah hati. Jadi apa yang dihadapi di sini lebih banyak sesuatu yang dipertahankan oleh budaya, adat istiadat ataupun sebuah kebudayaan. Karena di sini kalau yang saya lihat sebuah komunitas, sebuah kemasyarakatan dan sebuah apapun yang sudah dimiliki oleh negara bangsa Indonesia lebih banyak mengharapkan kehidupan di masa lalu. Nah, sedangkan di kehidupan masa sekarang itu sangat susah sekali ataupun banyak melakukan sebuah banyak perbedaan. Nah, sehingga di sini siklus perjalanan kehidupan untuk negara bangsa Indonesia, Bapak Jokowi lebih banyak emosional terhadap pertahanan sebuah adat istiadat, budaya dan apa yang akan dicapai nantinya. Karena sesuatu hal yang di sini adalah tahun 2023 tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan, efek yang cukup membawa sebuah keuntungan, sehingga siklus kehidupan sangatlah tidak memberikan sebuah cukup yang membaik untuk di tahun 2023, sehingga apa yang akan dirasakan tidak membawa dalam sebuah efek yang cukup baik.
ya. Nah, jadi segala sesuatu yang akan disikapi itu sangat berbeda sekali dengan apa yang akan dihadapi oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga banyak sesuatu yang sudah hilang dari Nusantara negara Indonesia. Jadi lebih banyak mempertahankan sesuatu, ataupun jika sudah mempertahankan sesuatu tapi tidak ada sesuatu yang mau dijalankan, sehingga lebih banyak mendapatkan sebuah energi yang negatif. Nah, di sini bagaimana bentuk emosional, ya, berbagai rintangan dalam unsur elemen untuk Bapak Presiden Jokowi dengan bidang aspek yang kedua, membangun bangunan, ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang dihadapi berbagai emosional. Pak Jokowi lebih banyak dihubungkan oleh sesuatu hal yang lebih banyak memblok, lebih banyak mengunci kebebasan sesuai yang diterima ataupun pengambil keputusan oleh Bapak Jokowi sendiri. Karena di sini adalah sesuatu hal cukup bergetar dan banyak melakukan sebuah pergerakan, ya, yang cukup kuat, sehingga lebih banyak menghadapi sebuah keyakinan, pertumbuhan, membangun seperti membangun sesuatu hal yang tidak wajar, sehingga banyak variasi yang tak terbatas. Jadi di sini untuk negara bangsa Indonesia, Pak Jokowi ini banyak menghadapi sebuah emosi yang cukup besar, ya. Jadi segala sesuatu mungkin banyak berhubungan dengan unsur elemen, 5 unsur elemen alam semesta. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan lebih banyak menduniawi, lebih banyak berhubungan dengan bangsa Indonesia untuk kebaikan. Tetapi banyak sesuatu hal, banyak warga negara Indonesia yang tidak mau menghadapi ataupun menerima segala keputusan yang sudah diambil oleh Bapak Presiden Jokowi sendiri. Banyak menantang dan banyak memprovokasi, dan banyak sesuatu hal yang cukup bertentangan dengan dirinya, ya. Jadi di sini lebih banyak melakukan sesuatu hal yang mungkin sesuatu yang memang di luar dugaan. Jadi di tahun 2023 banyak pertentangan dan banyak pengekangan. Nah, itu adalah bidang aspek yang kedua. Bidang aspek pertama sudah cukup tahu dan cukup yang kedua. Nah, sekarang kita akan melihat bidang aspek yang ketiga. Emosional Bapak Presiden Jokowi yang akan dihadapi dalam sebagai rintangan. Ada living or travel, ada Egypt, ya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Untuk living or travel, ya, ini mengenai tentang sebuah bepergian dalam sebuah bentuk perjalanan, ya. Di tahun 2023 untuk Bapak Jokowi ini banyak sesuatu hal yang akan mencakup sebuah kehidupan negara Indonesia. Di sini lebih banyak mencakup sebuah kebebasan dan ingin terus banyak bergerak demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran negara bangsa Indonesia. Di sini yang saya lihat adalah banyak bepergian, banyak sesuatu yang harus dilakukan, dan sesuatu kebutuhan untuk berbagai pengembara untuk mencapai informasi ataupun mendapatkan sebuah keuntungan demi kesejahteraan negara bangsa Indonesia. Di sini ada sesuatu yang harus dilakukan adalah situasi yang lebih cukup menekan ataupun sesuatu yang harus dilakukan dalam sebuah bentuk perjalanan. Jadi sehingga apa yang akan dihadapi, apa yang dilakukan, ini lebih banyak cukup mendapatkan sebuah kelelahan dalam sebuah emosional, ya. Nah, terus yang kedua, di sini ada kartu Egypt, mengenai tentang sesuatu kehidupan yang mungkin berhubungan dengan situasi kondisi, ya. Karena mungkin di tahun 2023 banyak mendapatkan sebuah kekacauan, kerugian dan keburukan, sehingga lebih banyak menyimpang, sehingga apa yang harus dilakukan banyak yang harus dilakukan ke depannya. Nah, jadi di sini untuk kartu Egypt, emosional Bapak Presiden Jokowi di sini adalah pola negatif, ya. Di sini yang harus dilakukan adalah sebuah keuntungan, bisa lebih banyak memberikan sesuatu hal yang cukup positif, hal yang baik untuk bisa membantu dalam sebuah wawasan. Bepergian cukup memberikan sesuatu pelepasan, ya, yang cukup mendalam dengan masa hidup sekarang. Jadi banyak trauma di negeri ini, ya, di pada zaman-zaman dahulu. Jadi zaman-zaman dulu, jadi di sini untuk di zaman sekarang bekerja lebih berkualitas, banyak membantu dan melepaskan sesuatu energi yang cukup lama untuk mengembangkan di kehidupan sekarang, ya. Nah, jadi itulah bidang aspek yang ketiga.
Coba di sini kita akan melihat dari segi emosional, bidang aspek yang akan dijalankan Bapak Jokowi, ya. Nah, pertama ada kartu journey, ada main female. Nah, di sini mengatakan tentang sebuah bentuk perjalanan lagi untuk pihak bidang aspek yang ketiga, ya. Jadi untuk Bapak Presiden Jokowi di sini mengenai tentang yang namanya bentuk transit, bentuk kendaraan, perjalanan, bepergian, pulang pergi, ya. Nah, kita akan menghadapi lagi untuk kartu yang pertama, ya. Nah, ada kartu journey. Ini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan berbagai perjalanan yang tidak bisa terhindarkan. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang akan dihadapi, sesuatu yang akan dijalankan, ya. Jadi di sini banyak mengalami sesuatu bertemu dengan cukup orang yang menguntungkan Anda. Jadi di sini di tahun 2023 nanti bepergian akan bertemu dengan negara pemerintahan bangsa yang lain, tetapi di sini adalah akan bertemu dengan dewa penolong, yaitu dengan ciri khas seorang wanita, ya, yang cukup dewasa, yang bisa berdikari dan bisa memberikan sebuah kebebasan kepada negara bangsa Indonesia ataupun sebuah keuntungan, ya. Nah, jadi bidang aspek yang ketiga, bepergian, pulang pergi, akan bertemu dengan dewa penolong, bangsa pemerintahan bangsa yang lain akan membentuk sebuah bentuk perubahan, pemikiran terbuka dalam membentuk apa yang akan diberikan sebuah siklus kehidupan, ya. Nah, kita akan melihat siklus perjalanan untuk Bapak Presiden Jokowi. Ada kartu Madalena Bay Baja, ada Fairy Circles, ya. Nah, di sini untuk Madalena, ya, Bay Baja, ini kalau yang saya lihat adalah Bapak Presiden Jokowi di tahun 2023 akan banyak melahirkan atau banyak memunculkan sebuah konsep-konsep dan ide yang baru secara lebih mudah, ya. Jadi bisa lebih fulfulness, ya, setiap bagian hidup yang akan direncanakan. Jadi ada sesuatu yang memang bisa dilakukan dengan membawa sebuah keberadaan yang cukup menguntungkan, ya. Nah, jadi di sini Bapak Presiden Jokowi dengan bidang aspek yang ketiga, dengan cukup banyak bepergian, pulang pergi, melakukan sebuah bentuk pemerintahan kerjasama satu sama lain, akan mendapatkan sebuah keajaiban ataupun sebuah keberkahan, kelimpahan yang akan dibawa pulang sampai ke negara Indonesia. Jadi bisa mencari sebuah solusi yang lebih mendalam, lebih terbuka, mengubah cara berpikir Bapak Jokowi sehingga rasa keingintahuan yang cukup berharga bisa didapat dengan lebih mudah, ya. Nah, jadi siklus kehidupan yang dicapai Bapak Jokowi dengan secara emosional bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup positif dan cukup baik ke depannya, ya. Nah, jadi itulah yang akan didapatkan dengan berbagai siklus kehidupan, karena negara Indonesia akan lebih maju lagi jika Bapak Presiden Jokowi bisa memberikan sebuah bentuk perkembangan dan mengembangkan sebuah ide-ide gagasan, wawasan yang bagaimana akan dicapai ke depannya nantinya, ya. Nah, jadi di sini dari segi unsur elemen Bapak Jokowi ada kartu Y, ya. Ada sesuatu yang mungkin sebuah emosional yang harus dilakukan adalah rasa mengubah, ya, change, ya. Nah, jadi di sini perubahan, menolak perubahan tidak ada gunanya. Bersiaplah untuk sebuah perubahan untuk ke arah tujuan yang lebih jelas, sehingga perubahan bisa membuat kamu lebih percaya dalam membentuk sebuah hubungan antar kerjasama, hubungan yang baik dan membawa sebuah keuntungan untuk negara bangsa Indonesia. Jadi di sini karena kekuatan untuk negara Indonesia, untuk Bapak Jokowi adalah berdiri, menghadapinya, menggunakan untuk melawan segala sesuatu lebih tajam supaya bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu untuk bangsa Indonesia. Jadi di sini adalah sesuatu yang cukup besar, cukup baik dalam berprestasi mencapai sebuah keuntungan yang baik untuk negara bangsa Indonesia, ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat untuk dari segi bidang aspek yang ketiga, dari segi bentuk rintangan, ya, di sepanjang tahun 2023, ya. Nah, kita sudah membacakan ketiga bidang aspek yang akan dihadapi berbagai rintangan oleh Bapak Presiden Jokowi. Pertama, kedua, ketiga, dan selesai. Kita akan lanjut lagi ke bagian bidang aspek yang keempat. Secara emosional untuk Bapak Presiden Jokowi yang akan dihadapi adalah ada kartu Atlantis Native American, ya.
Nah, jadi di sini bentuk rintangan pertama yaitu mengenai tentang sebuah masa kehidupan, ya. Kehidupan untuk negara bangsa Indonesia di tahun 2023 di sini adalah mendapatkan sebuah bentuk tawaran yang tak terbayangkan, mungkin berbagai kelimpahan berkat yang melimpah dari bangsa negara lain, ya, yang saling memberikan sebuah harapan kerjasama yang cukup baik, ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin bisa memberikan sesuatu hal yang cukup baik dalam pengembangan ataupun sebuah fobia, rasa ketakutan cukup berlebihan untuk negara bangsa Indonesia. Karena di sini yang saya lihat adalah mayoritasnya di sini adalah sesuatu hal, ada sebuah kerugian bisa menjadi sebuah bentuk kekuatan yang cukup besar yang bisa merubah kerugian menjadi sebuah bentuk kelimpahan. Jadi di sini lebih banyak menghadapi sebuah emosional yang mendapat sebuah isu-isu yang sensitif, isu-isu yang lebih banyak berkaitan dengan korupsi, politik di masa kehidupan sekarang, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ada sesuatu yang mungkin harus kamu hadapi ya untuk negara Indonesia. Bapak Presiden Jokowi ini mengenai tentang sesuatu hal yang memang yang tak wajar yang akan dicapai. Jadi ada kartu Native American ini mengenai tentang sesuatu yang mungkin kehidupan di masa lalu, ya, banyak melakukan sesuatu hal yang mungkin mengenai tentang sebuah bangsa Indonesia yang tidak baik, sehingga lebih banyak mempelajari sesuatu hal yang mungkin akan dibawa sampai kehidupan sekarang. Jadi di sini adalah sesuatu amarah ataupun sebuah rasa sakit yang tersembunyi, pertempuran kekalahan, sehingga banyak merasakan sebuah bentuk rasa trauma dari kehidupan masa lalu, sehingga di kehidupan sekarang Bapak Presiden Jokowi lebih banyak mempertahankan amanah pelajaran, bentuk cinta kasih di kehidupan dan melepaskan sebuah bentuk hambatan yang cukup menyakitkan, sehingga jangan terlalu banyak dipikirkan beban masa lalu, sehingga kita lebih banyak memikirkan masa-masa kehidupan yang sekarang. Karena di tahun 2023 ini banyak sesuatu yang mungkin mencengangkan ataupun mencekam negara bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan melihat seperti bentuk apakah bidang aspek yang keempat, ya. Di sini kita akan melihat yang pertama yang akan dihadapi adalah house change, ya. Nah, pertama di sini ada kartu house, ya. Nah, ada kartu house ini mengenai tentang sesuatu yang mungkin berhubungan dengan transaksi tanah, bangunan, ya, sesuatu keamanan jiwa, keamanan bangsa Indonesia, sesuatu hubungan yang kokoh, ya. Jadi di sini banyak sesuatu hal yang mungkin mengelilingi Bapak Jokowi, sehingga banyak sesuatu hal untuk mencapai sebuah kekayaan dengan cara korupsi, ya. Terus yang kedua, banyak sesuatu perubahan yang bakal terjadi di negara pemerintahan Indonesia. Karena di sini kalau yang saya lihat banyak sebuah perubahan yang cukup tidak berarti sekali, ya. Jadi Bapak Presiden Jokowi banyak menggali dan banyak beradaptasi dengan sebuah perubahan situasi kondisi, sehingga untuk mencapai sebuah berkat yang cukup melimpah untuk negara bangsa Indonesia bisa memberikan sesuatu hal yang cukup baik, ya. Karena di sini adalah sebuah bentuk perubahan yang cukup drastis untuk di tahun 2023. Jadi banyak sesuatu kekayaan, kemewahan, sesuatu yang diambil sebuah kekayaan untuk negara Indonesia untuk kepribadian sendiri. Jadi bisa melakukan sesuatu bentuk emosional yang cukup besar dalam mengambil sebuah tindakan yang cukup besar, ya. Nah, di sini kita akan lihat siklus kehidupan yang akan dijalankan oleh Bapak Presiden Jokowi adalah Magnetic North Pole, ada Svalbard, ya. Nah, di sini kita akan melihat Bapak Presiden Jokowi, dia tahu dia bisa bekerja lebih fleksibel, bisa lebih konsisten, ya. Bisa tahu apa yang akan dijalankan, arah tujuannya seperti apa ke depannya. Karena dia bisa memiliki sebuah hati yang sejati dalam menegakkan keadilan, sebuah kebenaran, dan sebuah kepercayaan untuk negara bangsa Indonesia. Terus yang kedua, siklus kehidupan yang akan dijalankan di sini adalah gelap dan terang, kedua-duanya akan diperlukan, sangat diperlukan di negara pemerintahan. Jadi
Ketika cahaya bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, Bapak Jokowi akan bisa lebih banyak menerima bagian dari situasi kondisi siklus keadaan perekonomian bangsa Indonesia, dan bisa lebih banyak membuka diri untuk sebuah keajaiban yang baru dalam setiap harinya. Ya, jadi siklus kehidupan untuk negara bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi bisa melakukan sesuatu yang cukup baik dalam melakukan sebuah rintangan. Jadi apapun yang nanti akan disikapi, apapun yang akan dijalankan, bisa memberikan sesuatu hal yang cukup memuaskan. Nah, jadi untuk Bapak Presiden Jokowi tidak ada sesuatu yang membuat dalam sebuah kegagalan dalam memperjuangkan negara bangsa Indonesia. Hanya saja banyak sebuah isu-isu yang negatif yang selalu membuat jatuh bangun Bapak Jokowi, sehingga susah untuk melakukan sebuah niat yang positif untuk sesuatu yang tulus untuk memajukan negara bangsa Indonesia, ya. Nah, jadi di sini ada kartu voice, ya. Di sini ada kartu voice. Ini mengatakan tentang sesuatu unsur elemen yang cukup mengudara, ya. Jadi unsur elemen ini adalah Bapak Presiden Jokowi jika memang merasa itu benar, jika memang merasa itu baik, bisa mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata Anda. Anda bisa mewujudkannya jika memang bisa mensejahterakan dan memakmurkan negara bangsa Indonesia, satu Nusantara gitu ya. Jadi gunakanlah hak Anda, bicaralah. Jadi bukan apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana kamu mengekspresikannya melalui tindakan dan ucapan, ya. Perbuatan kamu, berbicaralah dengan jelas, ceritakanlah apa yang harus kamu lakukan untuk pembuktian bahwa negara Indonesia bisa bangkit kembali, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah mengekspresikan, menciptakan emosi yang positif, ya, terhadap negara bangsa Indonesia, dan lebih banyak berkomunikasi bahasa yang kompleks. Dengarkanlah sesuatu yang akan dilakukan dengan hak suara Anda. Kebaikan Anda lebih besar. Jadi tidak perlu takut untuk berbicara tentang ketidakadilan atau untuk mengubah hukum atau sistem yang buruk, selalu mengubah dunia akan menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini adalah sesuatu hal yang akan disikapi, sesuatu hal yang akan dijalankan demi untuk memajukan, mensejahterakan dan memakmurkan negara bangsa Indonesia, ya. Nah, jadi berbagai rintangan yang akan dihadapi itulah nanti akan dicapai dengan sulitnya, tetapi bisa mendapatkan segala kemudahan jika Bapak Presiden Jokowi bisa lebih kuat dan lebih tajam dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Nah, itulah keempat bidang aspek berbagai rintangan yang akan dihadapi Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden kita negara bangsa Indonesia, ya. Nah, jadi itulah yang nanti akan dicapai, ya, pelan-pelan tetapi pasti akan mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan demi memajukan dan mungkin lebih mensejahterakan warga negara bangsa Indonesia, ya. Nah, jadi itulah untuk negara bangsa Indonesia, Bapak Jokowi dengan segala berbagai rintangan yang akan dihadapi, ya. Oke, untuk hasil ramalan udah selesai. Jadi teman-teman bisa lebih banyak berkomentar di bawah video ramalan saya ini, bisa saling memberikan sebuah masukan supaya bisa lebih banyak mendoakan dan memajukan negara Indonesia, ya. Jadi kita akan lebih banyak mendukung Bapak Presiden kita untuk selalu melakukan yang terbaik supaya selama 1 tahun ke depan, bahkan 2 tahun ke depan nantinya akan melakukan sesuatu tindakan yang cukup baik dalam hal yang baik juga, dalam hal sebuah kebaikan dalam memajukan negara bangsa Indonesia dari sebelumnya, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.